Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, anak-anak ibu hebat. Pagi, yes. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada sarapan? Ya. Bangun paginya kesiangan tidak? Ya. Sudah, kemarin kita belajar komputasional ya. Jadi bangun paginya ibu harap tidak kesiangan. Sudah pada mandi semuanya? Ya. Semangat semuanya? Semangat. Baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu ya. Silakan KM untuk berdoa. Untuk siap. Sebelum belajar, mari kita membacakan doa. Doa mulai. Terima kasih Jejak yang sudah mengirim doa. Baiklah, Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada siapa? Dari kemarin Azri belum sekolah aja ya. Nanti kita akan tengok istirahatnya. Kita doakan semoga Azri lekas sembuh. Selain Azri ada lagi? Tidak ada. Baiklah. Saat ini kita akan belajar tentang AI. Namun sebelum belajar, kita supaya meningkatkan nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Dari Sabang sampai Merauke sudah hafal semuanya? Sudah. Semuanya ibu mohon berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih semuanya. Boleh duduk kembali. Oke, siapkan bukunya semuanya dikeluarkan. Hari ini kita akan belajar tentang AI, konsep kecerdasan artifisial. Nah, kemarin kita belajar tentang prinsip berpikir komputasional. Hari ini kita akan belajar tentang AI. AI, namun sebelum belajar, Ibu mau
kesepakatan kelas kita tidak mengobrol selama pembelajaran. Setuju? Setuju. Jadi mohon ditahan dulu kalau ingin ngobrol. Ya, kalau ngobrolnya nanti istirahat saja. Yang kedua, tidak makan dan minum selama pembelajaran. Ada yang bawa makanan minum ke kelas? Oke. Jika bertanya, acungkan tangan, ya, supaya tertib. Kemudian 4, mengikuti pembelajaran dengan fokus dan tertib. Sepakat? Oke, sepakat ya. Kesepakatan kelas kita seperti ini. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mempelajari AI. Tujuannya adalah menjelaskan. Nah, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian sederhana tentang AI. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi yang ada di rumah atau di sekitar sekolah. Kemudian 3, kalian diharapkan dapat menyebutkan manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4, bisa membandingkan perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, itu diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa menguasai ini. Nah, ini Ibu punya pertanyaan. Pernah nggak kalian mendengar ada mobil tanpa supir? Pernah nggak kalian mendengar ada robot pengantar makanan? Sudah melihat secara nyata? Belum. Kalau di YouTube pernah tidak? Pernah nggak kalian mendengar ada robot yang dapat menyapu lantai? Ibu ada contohnya, nanti bisa dilihat. China mulai menghadirkan bus tanpa sopir dalam berbagai ukuran, dari yang kecil hingga besar. Bus ini bisa berjalan sendiri, membaca rambu lalu lintas, hingga menghindari rintangan tanpa bantuan manusia. Menariknya, bus ini juga bisa parkir otomatis untuk mengisi daya listrik. Penumpang cukup menunggu di stasiun khusus, dan bus akan tiba tepat waktu. Inilah gambaran nyata masa depan transportasi yang sudah hadir di jalanan China. Nah, ini mobil tanpa supir, mengecas sendiri, mengemudi sendiri, kemudian berjalan sendiri. Jadi juga dikelola oleh atau dijalankan oleh AI. Nah, itu nanti ke depannya di Indonesia mudah-mudahan ada ya. Nah, ini contoh mobil tanpa supir di Cina sudah ada, di Amerika sudah ada. Nah, ini berarti menggunakan AI. Nah, kemudian ada lagi tadi robot pengantar makanan. Iya, robotnya mau nganterin snack. Nah, ini robot pengantar makanan. Udah aja. Bebek. Baik. Meja 1 selesai. Thank you, Mel. Selesai. Udah. Oh iya, selesai. Robot. Nah, ini robot pengantar makanan. Di Indonesia sudah ada, di Bandung ada, di restoran Bandung sudah ada. Jadi kita si pemilik restoran tidak usah menggaji karyawan, tinggal beli robot langsung pada mengantar makanan. Jadi mempermudah pelayanan. Kemudian ada lagi robot vacuum cleaner. Meski
Meskipun cuma ngekos, tapi aku punya pembantu guys. Kerjanya rajin, diem, dan gak pernah ngeluh. Kenalin, namanya Levan. Tapi di aplikasi aku namanya dia Pania. Setiap pagi dia nyala, muter-muter sendiri bersihin kamar, debu, rambut rontok, remahan makanan. Semua disikat habis. Dan ini gak bakal kesumbat, karena desain port hisapnya anti-sumbat. Daya hisapnya juga gede, up to 5.000 Pascal. Buat yang males nyapu, bisa pelihara robot vakum kayak gini aja deh. Gak perlu disuruh, gak perlu dikasih makan, apalagi gaji bulanan. Paling minta dicas doang. Sekali cas penuh, bisa kerja sampai 2 jam. Kalau baterainya udah mau habis, dia bakal otomatis balik ke charging docknya buat ngecas lagi. Pinter banget ya. Dulu aku pikir robot vakum kayak gini buat rumah gede doang. Ternyata bisa buat semua jenis rumah. Apalagi Levan ini ramping, bisa masuk kolong kasur, kolong meja, kolong sofa, dan udah pakai teknologi framework terbaru. Jadi gak bakal nabrak dan gak bakal jatuh dari ketinggian. Selain itu di aplikasinya, kita bisa atur jadwal, rute pembersihan, kuatan hisapan, bahkan kontrol manual seperti ini. Dan untuk kebisingannya, menurut aku ini cukup mini, gak sampai ganggu orang istirahat. Dalam boxnya kita dapat 3 dus buat spare, 1 filter HEPA, dan 1 adapter power buat charging dock. Yang bersamaan, harga promo hanya berlaku hari ini aja. Yuk, check out di keranjang kok. Nah, ini adalah robot pembersih lantai. Nah, sudah canggih ya. Ada penghantar makanan, ada mobil tanpa supir, ada robot penghantar makanan, pembersih lantai. Nah, itu semuanya menggunakan AI. Kemudian, nah ini tidak usah dikasih makan katanya, tidak usah disuruh lagi. Nah, kemudian tidak usah digaji. Nah, itu kecerdasan atau kecanggihan AI atau kecanggihan teknologi kita. Nah, ini berarti sebagian dari AI. Nah, kemudian jadi apa itu kecerdasan artifisial? Jadi kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang membuat bisa bekerja sebagai manusia. Kemudian contohnya adalah YouTube, TikTok, seperti tadi vacuum cleaner, kemudian robot pengantar makanan, mobil tanpa supir. Nah, itu contoh kecerdasan artifisial atau dalam bahasa Inggrisnya adalah AI. Kemudian kecerdasan artifisial bukan hanya sekedar program komputer, namun juga memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan secara otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari AI, maka semakin cerdas AI. Nah, kemudian apa perbedaan AI dan manusia? Jadi apa perbedaan robot tadi dengan manusia? Perbedaan pengantar makanan yang tadi dengan manusia? Nah, perbedaannya AI itu tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi manusia. Kalau kata manusia bersihkan lantai, ya bersihkan lantainya. Apapun yang ada di dalamnya, ya disikat habis sama pembersih tersebut. Kemudian belajar dari data yang diberikan, hanya memahami hal-hal yang ada di dalam datanya. Nah, kemudian kalau manusia bisa berpikir sendiri, kemudian kreatif dan berinovasi, bisa belajar banyak hal yang berbeda, kemudian bisa membuat keputusan sendiri. Jadi bedanya AI mah tidak memiliki perasaan, kalau manusia mah memiliki perasaan. Nah, itu perbedaan AI dan manusia. Ada yang mau bertanya sampai saat ini atau sampai sini? Bisa dipahami apa yang dijelaskan sama Ibu? Oke, lanjut. Nah, perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi mesin cerdas itu seperti tadi, vacuum cleaner, kemudian robot penghantar makanan, kemudian mobil tanpa supir. Nah, itu adalah mesin cerdas. Mesin cerdas itu mesin yang dapat berpikir, belajar, dan mengambil keputusan manusia. Sedangkan mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bekerja sesuai perintah manusia tanpa bisa belajar dan berpikir. Jadi kalau non cerdas tidak harus diperintah saja sama manusia. Contoh, nah ini kipas angin. Ya, contoh kipas angin. Kalau sama ibu dimatikan, mati. Ya. Kalau sama ibu kalau sama ibu dinyalakan berarti nyala. Beda lagi kalau mesin mobil yang
tanpa supir tadi terus berjalan. Kata yang dikelola oleh diatur sama AI. Jadi dia bisa maju ke sini tanpa diperintah. Ini kalau disuruh maju bisa maju tidak? Tidak. Berarti bukan apa? Bukan AI. Jadi ini mah bukan AI karena tidak bisa berpikir sendiri, tidak bisa maju sendiri. Ya, jadi ini bukan AI. Ada lagi yang bukan AI atau mesin non cerdas. Contohnya jam. Ya, kalau misalkan batunya dicabut, ya udah berarti tidak jalan. Kalau misal, jadi kalau ini mah pola berulang terus. Kalau dimatikan sama manusia ya udah mati. Ya. Nah, kemudian ada lagi tadi yang membuat jus, bukan blender. Nah, itu mesin non cerdas. Jadi mesin yang hanya bisa bekerja sesuai dengan perintah manusia. Contoh kipas angin, blender, sepeda tidak bisa berjalan sendiri atau tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Oke, ada yang mau bertanya? Paham? Oke, paham. Nah, ini manfaat AI. Manfaat AI. Bu, buat apa adanya AI? Bu, kenapa manusia menciptakan AI? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi manfaat AI pertama membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat. Ya, contohnya robot kamu membersihkan rumah kita tanpa kita harus menyapu. Berarti kita bisa santai-santai atau bisa mengerjakan tugas lain. Ada yang mengerjakan itu robot vacuum cleaner. Yang kedua bisa belajar dengan menyesuaikan diri. Nah, contoh aplikasi penerjemahan bisa mengenali kata yang baru. Atau misalkan tadi kalau robot pembersih lantai bisa masuk kolong meja, bisa masuk kolong lemari. Nah, itu bisa belajar sendiri, mencari tempat-tempat yang tidak bersih. Kemudian yang ketiga adalah menghemat waktu dan tenaga. Jadi kita contoh Google Map bisa memberi petunjuk jalan tercepat. Misalkan kita mau ke Jakarta, ini jalan mana dulu? Kalau kita tidak tahu pasti muter-muter. Tapi kalau kita pakai Google Map langsung diarahkan sama Google Map. Ya, kita harus belok kanan, belok kiri kata Google Map. Jadi lebih cepat, santai. Seperti tadi kita kalau punya pembersih lantai robot, kita bisa mengerjakan yang lain. Jadi menghemat waktu, lebih cepat. Bisa kita atau bisa tiduran dulu karena ada yang sudah mengerjakan menyapu lantai. Jadi menghemat tenaga. Kemudian yang keempat, manfaat AI adalah mampu memberikan solusi atau saran. Jadi contohnya chatbot. Nah, kalau kita chat Google, tuliskan pelajaran materi tentang misalkan IPAS, langsung di chatbotnya ada. Berikan jawaban saya tentang IPAS, langsung di chatbotnya ada. Nah, itu berarti mempermudah kita atau memberikan solusi apa yang kita tidak tahu. Nah, kemudian terakhir adalah etika dalam penggunaan AI. Nah, dalam penggunaan AI kita diharuskan untuk transparansi. Artinya hasil AI harus bisa dijelaskan. Nah, kemudian akuntabilitas harus dapat dipertanggungjawabkan jika AI salah. Nah, kemudian yang keempat adalah keadilan. Jadi AI harus adil, tidak diskriminasi atau memihak pihak manapun. Kemudian privasi data pengguna harus aman. Nah, ini etika dalam penggunaan AI. Ada yang paham sampai sini? Paham. Oke, Ibu ulangi manfaat AI apa aja? 1. Kedua, bisa belajar dan menyesuaikan diri. Kemudian ketiga, menghemat kemudian yang keempat, mampu memberikan solusi dan saran. Ini manfaat AI. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Nah, untuk tugas, Ibu mempunyai tugas.
kerjakan masing-masing ya. Ini bukan tugas kelompok tapi masing-masing. Ibu bagi kelompok. Ini kelompok yang harus mengerjakan pertanyaan pertama. Yaitu pertanyaannya sebutkan ciri-ciri mesin cerdas. Kemudian dan berikan contohnya. Kemudian ini kelompok 2. Nah, sebutkan ciri-ciri mesin non cerdas dan berikan contohnya. Oke, ini kelompok 3. Sebutkan manfaat AI. Ada yang mau ditanyakan dengan tugasnya? Tidak ada. Ibu mau tugasnya ditulis dalam kertas ini nanti ditempel. Jadi untuk mesin cerdas berarti ditempel di kertas karton mesin cerdas. Untuk mesin non cerdas berarti ditempel di mesin non cerdas. Kemudian kalau manfaat AI berarti ditempel di karton manfaat AI. Oke, siapkan alat tulisnya. Yes. Ibu mau majunya satu orang supaya tidak tabrakan. Oke, mulai yang kelompok 1 berarti sebutkan ciri-ciri mesin cerdas dan berikan contohnya. Yang kedua mesin non cerdas. Ciri-ciri. Ibu ulangi. Nah, perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Berarti kalau mesin cerdas, mesin yang dapat berpikir atau belajar, belajar atau mengambil keputusan layaknya manusia. Kalau non cerdas, berarti mesin yang hanya bekerja sesuai instruksi atau perintah manusia. Ada yang sudah, ayo ditempel. Oke, nah, maju ditempel. Oke, ada yang mau maju lagi? Sudah? Ayo maju ke depan. Ayo yang sudah maju. Yuk maju. Nanti satu orang. Kakak. Ya.
Yang lain sudah, ayo maju. Tulisannya yang besar-besar ya, supaya dapat dibaca sambil kemudian nanti. Laki-laki sudah semua? Dua lagi. Oke, sudah semuanya. Terima kasih anak-anak semuanya telah melakukan tugas dengan baik. Nah, itu ada jawaban yang telah kalian berikan. Apa itu mesin cerdas, ciri-cirinya dan contohnya, kemudian apa itu mesin cerdas, non cerdas dan contohnya, dan kemudian angka ATI. Ibu mau dari per kelompok Anda yang mempresentasikannya. Ini kelompok satu dulu ya. Oke, satu dulu. Siapa yang mau maju? Ajukan tangan. Oke, kita silakan ke depan. Yang lain mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya presentasikan sesuai kelompok saya. Ciri-ciri mesin cerdas ada banyak, saya akan menyebutkan satu saja. Bekerja tanpa disuruh, contohnya tanpa sipir, robot pengantar makanan, dan robot vakum pembersih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok satu.
Contohnya kipas angin, motor, rice cooker, blender, dan kejam. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus buat kelompok buat. Jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami manfaat AI. Satu menghemat waktu dan tenaganya bisa memberi saran, bisa memberi petunjuk, bisa membantu agar manusia lebih cepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mesin cerdas katanya ciri-cirinya adalah bekerja tanpa disuruh. Betul. Kemudian ciri-cirinya lagi tidak memiliki perasaan. Kemudian contohnya adalah robot pengantar makanan, kemudian mobil tanpa supir. Selanjutnya adalah tes evaluasi tentang AI, tentang kecerdasan dan artifisial yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu. Mohon diisi nama ini, kasih nama. Kasih nama ya. Kasih nama.
Oke, ada yang sudah? Oke, sudah semua? Pak Dosi sudah, sekarang kita kita maksudnya sebelah otak. Pinggir sana ada otak jari. Nah, ini berarti sudah tahu caranya? Supaya konsentrasi kita nah, jadi caranya berarti dengan cepat. Oke, lihat semuanya. Tapi jangan dilakukan dengan cepat. Yang mau kelompok tiga dulu, oke, kelompok tiga siapanya ke depan. Berarti lakukan dengan cepat. Oke, putar kalau Anda sudah berarti langsung maju. Ya, semuanya kebagian. Lakukan dengan cepat. Oke, maju. Oke, Iqbal maju.
Gara-gara. Cicingnya itu kurang ta. Iqbal bu. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah AI adalah teknologi pintar yang dapat membantu kehidupan sehari-hari. Kemudian AI bisa belajar, mengenali pola dan membuat keputusan. Kemudian tapi AI punya batasan, manusia tetap lebih kreatif. Nah, gunakan AI dengan bijak dan tanggung jawab. Oke, paham semuanya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Hari ini silakan. Hari ini cukup sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Gimana rasanya? Senang? Senang bisa mengetahui AI, senang bisa belajar AI. Nah, sekian dari Ibu. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Silakan istirahat, jajan atau beli makanan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.